الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Pak Ustadz yang kami hormati, serta Bapak Ibu jemaah Tauhid Rabbani yang dirahmati Allah pada malam hari ini. Terima kasih pada kesempatan pertama ini kami diberikan kesempatan untuk bertanya. Satu pertanyaannya Pak Ustadz, ini masalah nama batin gitu. Nah, saya telah bertanya pada diri sendiri gitu secara mendalam dan berulang kali, dapat petunjuk bahwa setiap eh, sebelumnya setiap orang itu kan punya nama batin. Nah, nama batin saya sendiri itu diberikan pada rasa, tetapi dia tidak berupa suara gitu Pak Ustadz. Tapi dia berupa huruf. Di sana itu jelas sekali hurufnya. Kalau yang pertama itu muncul itu Idul. Nah, tapi ada pangkalnya. Pangkalnya nggak begitu jelas. Setelah ditanya lagi pada kali yang lain, nah ternyata ada S-nya, Saidul gitu, Pak Ustadz. Nah, apakah nama yang seperti itu yang disebut dengan nama batin kita itu atau bukan gitu? Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Seperti itu. Itu Pak Nadiem. Baik, terima kasih kepada Pak Sudarman yang telah mengutarakan pertanyaannya kepada Ustadz. Dan kepada Ustadz kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan Pak Sudarman. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu jemaah Tauhid Rabbani di mana saja berada, alhamdulillah pada malam yang penuh dengan kebaikan dan barokah ini, Allah berikan kita waktu dan kesempatan untuk kita bisa bermuzakharah melalui namanya Zoom meeting ini. Mudah-mudahan awal sampai akhir muzakharah kita melalui Zoom meeting ini tetap di dalam karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya arhamar rahimin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai yang menjadi buah pertanyaan Bapak tadi, bahwa sebenarnya nama kita ini ada secara zohir dan ada pula secara batin. Nama secara zohir itu nama jasmani kita. Nama jasmani ini itu nama yang langsung diberi sama ayah bunda kita. Jadi sebelum kita lahir, nama sudah dipersiapkan oleh ayah bunda kita itu. Ya, itu namanya nama yang zohir. Kemudian nama yang batin, itu nama yang batin Allah yang memberitahu. Nah, mana yang dikatakan nama yang batin? Nah, nama yang batin daripada diri kita itu adalah ruh. Ya. Sebenarnya ya ruh kita ini juga ada namanya. Namun dalam pemahaman ilmu tauhid yang Ustaz ajarkan kepada seluruh jemaah, untuk kita bisa mendapatkan nama batin, kita mesti bertanya kepada Allah. Karena Allah lah yang berhak memberikan nama batin itu kepada setiap hambanya yang dia kehendaki. Nah, dalam mendapatkan nama batin ini, ilmu yang Ustaz ajarkan namanya ilmu tawajuh. Tawajuh itu ilmu bagaimana cara kita berdialog, berkomunikasi, berkalam-kalam dengan Tuhan. Jadi kalau kita sudah bisa berdialog, berkomunikasi atau berkalam-kalam dengan Tuhan, maka disitulah kita mesti bertanya kepada Allah. Karena hubungan kita dengan Allah itu jauhnya yang tiada berantara, dekatnya yang tiada bersentuhan. Sehingga tidak ada dinding yang membatasi antara kita dengan Tuhan.
Karena Allah lah sebenarnya yang menjadi rahasia daripada diri kita ini. Makanya dikatakan oleh Rasul, man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhan. Ya, makanya orang yang sudah mengenal diri, disitulah dia mengenal Allah. Rupanya Allah itu benar-benar amat sangat dekat pada diri kita ini. Kalau Allah itu amat sangat dekat pada diri kita ini, lalu bagaimana cara bertanya kepada dirinya? Bertanya kepada Allah itu jangan keluar diri, tapi bertanya kepada Allah itu ke dalam diri. Karena dialah yang menjadi rahasia daripada diri setiap insan. Ini yang disebut namanya tawajuk itu. Maka ada tawajuk itu ya dalam bentuk suara yang Allah berikan kepada kita. Walaupun Ustadz gunakan bahasa suara, kata-kata, sebenarnya atau hakikatnya kalam Allah itu bukanlah berbentuk suara dan lapas serta kata-kata. Ya. Akan tetapi, ya, walaupun dia tidak ada suara, tidak ada lapas dan tidak ada kata-kata, namun kita mampu memahami bahwa itu adalah kalam-kalam ilahi. Itu orang yang bisa memahaminya adalah orang yang mengalami proses bagaimana dia berdialog dengan Tuhannya. Makanya Ustadz katakan untuk menceritakan rasa pedasnya cabai itu sulit. Kecuali kalau orang itu sudah mengalami eh, pedasnya cabai, maka dia sudah bisa memahami pedasnya cabai itu seperti ini. Tapi dia tidak mampu pula menceritakan rasa pedas cabai itu kepada temannya. Melainkan temannya itu juga mengalami makan cabai lalu baru mendapatkan rasa pedasnya cabai itu. Begitulah kita dengan Allah itu sebenarnya. Namun walaupun sulitnya kita mengungkapkan rasa Tuhan pada orang lain, pada teman dan sebagainya, namun karena kita sudah mengalami proses itu, setidak-tidaknya apa yang kita utarakan itu kita mampu menghantarkan makna yang sebenarnya dari apa yang kita maksud. Makanya para ulama, orang-orang kasab dan arbila selalu menghantarkan paham itu dengan cara bagaimana setiap kalamnya itu mampu kita pahami makna yang tersirat di balik kata itu. Sampai-sampai mereka mengatakan ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari lisan mereka itu hanyalah menunjukkan suatu isyarat dan iktibar saja. Jadi tidak cukup kita mendengarkan apa yang diucapkannya, tapi pahamilah dengan rasa di balik makna yang tersurat itu ada makna yang tersiratnya. Jadi kita menangkap kalam-kalam ilahi itu betul-betul dengan rasa. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ya, kalau Bapak sudah mendapatkan jawaban dari setiap apa yang Bapak tanyakan kepada Allah, yang Allah sudah menjadi rahasia diri Bapak, maka itulah nama batin yang sebenarnya. Yaitu Bapak Saidun namanya. Nama batin Saidul ya. Saidul. Said itu kan artinya bahagia. Jadi nama batin itu, nama Saidun itu, ya, dia tidak akan pernah jauh, ya, nama itu daripada tabiat dan karakter seseorang. Jadi Allah beri nama Bapak Saidun melihat karakter kita sebenarnya. Jadi Said itu artinya bahagia. Orang yang mampu membawa kebahagiaan umat ini, khususnya keluarganya, dunia, dan akhiratnya. Jadi di mana-mana dia membawakan suatu rahmatan fil alamin. Setiap kalamnya, setiap tutur katanya, orang enak mendengarnya, orang sejuk hati mendengarnya, orang bisa terpaham. Kenapa? Karena setiap kata itu membawa hikmah dan faedah dia. Itulah rahasia daripada diri nama batin Bapak. Dan itu mesti diingat selalu. Kenapa? Karena kalau Bapak sudah mendapatkan nama Saidun itu artinya alam ya, dan Allah pun
akan senang dan selalu memanggil diri Bapak Ibu dengan panggilan Saidun itu sebenarnya. Makanya kita wajib memahami akan nama itu. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, andai kata ada kita ini belum dapat nama batin, ya, hakikat sebenarnya nama batin Bapak Ibu itu sudah ada. Ya. Belum nama zahir kita diberi oleh ayah bunda kita, nama batin itu telah ada. Namun yang menjadi persoalannya, ya, baru diberitahukan Allah kepada kita setelah kita ini telah ada keinginan yang kuat untuk bertanya kepada Allah. Kita ingin tahu siapa nama batin kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita sudah memahami, sudah mengenal akan rahasia diri kita ini. Kalau kita sudah ada keinginan mengenali akan rahasia diri kita, maka disitulah Allah akan membukakan nama batin kita yang sebenarnya, yang telah Allah simpan selama ini, lalu Allah beritahukan kepada kita. Itu yang disebut namanya kita bertanya kepada Allah yang disebut dengan tawajuh. Ada juga Bapak Ibu, ya kita bertanya kepada Allah, ya walaupun kita sudah dapat tawajuh, lalu kita bertanya kepada Allah, kalau Allah belum mau memberitahukan nama batin kita, ya maka bagaimanapun kita bertanya kepada Allah, nama itu juga belum Allah beritahukan kepada kita. Berarti ada rahasia di balik kenapa Allah tidak beritahukan. Padahal kalau kita bertanya tentang hal-hal yang lain selalu ada dapat jawabannya. Tapi pada saat kita bertanya kepada Allah tentang nama batin kita, Allah belum beritahu. Ya. Sebenarnya Allah yang pingin kita ini selalu istiqomah untuk bermahabbah kepada dirinya, untuk senantiasa cinta dan rindu kepada dirinya. Jadi ketika kita tidak lagi ada nafsu di situ, bergebu-gebu ingin mesti tahu hari ini juga, besok juga, maka Allah tidak akan pernah mau memberikan nama itu kepada diri kita. Namun ketika hati kita dah pasrah, dah patuh saja, ya, mengikuti kehendak dan maunya Allah, maka pada saat itulah Allah akan memberitahukan siapa nama batin kita ini. Kadang kita mendapatkan nama batin itu tidak melalui tawajuh. Kadang kita dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sadar. Bahkan ketika kita juga dalam keadaan tertidur kita memimpi. Lalu dipanggil kita dengan panggilan itu. Sebenarnya sama. Proses mimpi dengan proses sadar tidak mimpi sama. Kalau orang yang sudah mengenal akan rahasia diri. Karena ruh itu tidak pernah tidur dia. Karena ruh itu disebut tidak pernah tidur, ya, karena dia itu adalah sifat hayatnya Allah itu yang sebenarnya. Makanya secara makna hakikat Allah sudah mengatakan wala tasabanna allazina qatilu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu katakan orang-orang yang meninggal dunia itu pada jalan Allah, jangan dikatakan mati. Mereka itu hidup di sisi Robnya dan mereka senantiasa mendapatkan nikmat dan rezeki dari Tuhan. Ya. Karena itulah yang sebenarnya yang diri Bapak Ibu itu. Jadi udah benar tuh Pak, nama batin Bapak itu yang seperti itu. Cuma Ustadz mau bertanya dengan Bapak ini, ketika Bapak bertanya ke dalam diri, apakah Bapak bertanya ke dalam diri itu, Bapak sudah mendapatkan ilmu tawajuh dari Ustadz atau belum? Gini Pak Ustadz, sebelum saya belajar dengan Pak Ustadz, ada juga dulu guru di tempat saya ini, dia Iya, mengajarkan ilmu hakikat gitu. Nah, iya, dia mengajarkan bagaimana kita berdialog dengan Allah gitu Pak Ustadz. Nah, iya. setelah itu saya juga belajar juga cara berzikir. Nah, zikir itu kan Iya, ada zikir, saya baru dapat dua waktu itu Pak Ustadz, zikir iya, jahar, kemudian zikir khofi gitu. Nah, kemudian saya perbanyak zikir jaharnya, Ustadz. Kemudian ditambah juga dengan amalan-amalan amalan sunnah gitu. Nah, kemudian tiap malam saya lakukan zikir itu setelah sholat 5 waktu itu minimal saya zikir itu 201 kali. Nah, kemudian ditambah lagi zikir
jahar dan juga zikir kopinya itu tidak terhitung Pak Ustadz. Nah setelah itu saya tanyakan ke dalam gitu, bagaimana karena mendapat penjelasan dari Pak Ustadz tentang ada nama batin gitu. Nah maka saya melakukan dialog gitu. Nah dialog saya gunakan apa namanya heningkan gitu, tidak ada rasa lagi. Saya heningkan semua, saya kosongkan. Nah dalam dialog itu itulah yang timbul tulisan itu Pak Ustadz. Tulisan itu pertamanya itu tidak begitu jelas dan bukan saya lakukan bukan hanya sekali Pak Ustaz, berkali-kali gitu. Saya penasaran sekali maka saya terus melakukan itu. Tapi tidak bernafsu harus dapat tidak gitu. Tapi saya lakukan lagi. Hari ini ya nggak ada lagi, besoknya saya lakukan lagi gitu. Saya zikir. Memang sebelumnya dilakukan zikir jahar dan zikir hobi itu Pak Ustaz. Nah, setelah itu baru dapat tulisan. Dia tidak bersuara tapi rasanya dari dalam dalam hati itu ada tulisan idul. Tapi saya ini kok idul apa idul? Nah, setelah itu baru ada S di pangkalnya timbul. Jadi Saidul gitu, Ustaz. Nah, seperti itu Iya, prosesnya itu, Pak. ya Ya. alhamdulillah. Ya nggak apa-apa Pak, udah benar. Nanti Bapak mesti mengikuti saran Ustadz, Hmm. tawajuh yang Ustadz ajarkan. Ketika Bapak Ya. sudah dapat ilmu tawajuh ini, Bapak boleh coba melalui tawajuh, apakah nama nanti yang diberikan Allah setelah bertawajuh ini sama dengan nama sebelumnya. Nah, ini Bapak mesti pahami. Ya, sebab yang namanya tawajuh itu juga ada tata cara dan kaifiatnya. Ya, jadi disitulah Allah mengatakan dalam hal bertawajuh ini, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu bainahu wa baina turjuman wala hijaban yahjubuhu." Tidaklah salah seorang di antara kamu melainkan dirimu mampu berdialog, bertawajuh dengan Allah, tidak ada pakai penterjemah, tidak ada pula dinding yang membatasi antara dirimu dengan aku, kata Allah. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan pemahaman yang Allah hantarkan kepada kita, lalu diturunkan ilmu itu oleh guru, maka kita coba berdialog dengan Allah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh guru, maka insya Allah hasilnya itu ya akan membawa kita kepada eh, kedekatan dan kemahabbatan diri kita ini kepada Allah sehingga kita nggak berjalan dengan Tuhan. Jadi memang saran Ustadz sebelum Bapak belajar tawajuh dengan Ustadz dan Bapak kan sudah bertawajuh juga bahasanya dengan guru ya nggak apa-apa bagus. Coba nanti ketika Ustadz dah izinkan Bapak Ibu semuanya yang sudah bertawajuh dengan Ustadz, dah usah izinkan caranya. Coba dilakukan itu. Sama mana nanti Bapak Ibu pemahamannya. Alhamdulillah mudah-mudahan karena Tuhan kita hanya satu, namanya Allah, ya insya Allah jawabannya akan sama nanti itu. Ya, cuma cara jalannya itu untuk sampai kepada Allah itu ada jalan tolnya, ada jalan yang berlikunya. Semuanya itu jalan-jalan untuk kita bisa sampai kepada Allah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika orang bertanya kepada diri Bapak Ibu, nah, kita sudah tahu nama batin kita. Siapa nama Ru itu secara makna, hakikat, bil hakikat. Nah, secara makrifat, nah gitu. Ya. Nama Ru itu yang sebenarnya secara makrifat atau hakikat bil hakikat, itu adalah Allah. Allah itu sebenarnya. Makanya dikatakan, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya? Bahwa dirinya itu itulah Tuhan itu yang sebenarnya, ya. Maka disitulah dia mengenal Robnya tadi. Kenapa dikatakan siapa mengenal dirinya kenal dia Tuhan? Karena memang dirinya itulah diri Tuhan. Nah, kalau diuraikan satu-satu cara pemahamannya, kenapa dikatakan ruh itu yang bernama Allah secara makrifatnya? Karena memang Allah sajalah yang wujud dan yang ada. Ya. Lalu bagaimana kita bisa sampai kepada makom itu? Nah, kita buat sebuah pertanyaan. Mana yang dikatakan diri yang sebenar diri?
Itu loh. Mana yang disebut diri si akmal diri? Mana yang dikatakan diri sejati atau sejati diri? Yang dikatakan diri si akmal diri, sejati diri, diri sejati, nah, kita lakukan tarki wa tanazul, itu namanya adalah hayat. Nah, hayat namanya. Diri Bapak Ibu itu hayat yang hidup. Lalu tilik lagi ke dalam. Siapa yang hidup itu? Pada diri Bapak Ibu. Itulah yang disebut ruh. Makanya Allah bertanya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad, katakanlah hai Muhammad, sebenarnya ruh itu tiada lain adalah aku, itu kata Allah. Kenapa ruh itu dikatakan tiada lain adalah Allah? Siapa ruh itu yang sebenarnya? Ruh itulah yang disebut namanya sifat Allah. Sifat yang mana? Itu sifat yang ma'ani. Sama basar, kalam, ilmu, kudarat, irodat, dan hayat. Kalau ruh itu sifat Allah, sama basar, kalam, ilmu, kudarat, irodat, dan hayat, siapa yang dikatakan sama? Siapa yang dikatakan basar? Yang dikatakan sama basar itu, ya Allah lah sebenarnya yang sama, Allah lah sebenarnya yang basar. Disitulah terbuka rahasia diri kita bahwa wasifatilah ghairi, kata Allah. Roh itu sebagai sifatku dan sifatku itu tiada lain adalah aku. Makanya dikatakan siapa yang kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Sebab apa? Dirinya itulah sebenarnya yang diri Tuhan itu. Makanya siapa yang kenal diri pasti kenal Tuhan. Karena dirinya itulah diri Tuhan yang sesungguhnya. Nah, inilah rahasianya Bapak Ibu, kita memahaminya. Namun ketika kita dah paham dan mengerti, Allah itu yang dikatakan diri yang sebenar diri, namun ketika turun dia ke hakikat, pada ruh, maka ruh itu juga diberi nama dia. Walaupun diberi nama, itu adalah nama daripada Allah itu juga yang sudah nyata pada ruh tadi itu. Nah, itulah pemahamannya. Jadi dah benar tuh Bapak, nggak apa-apa. Nanti Bapak lakukan cara tawaju yang Ustaz ajari, yang ada di YouTube atau ada di buku, Ustadz izinkan bagi Bapak untuk mengamalkannya coba. Ya Pak ya, mudah-mudahan. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله